Salam satu hobi, kembali lagi dengan saya Steve di channel Basret. Dalam video kali ini saya akan menyajikan secara eksklusif tentang eksperimen yang saya lakukan untuk menyelamatkan ikan yang hampir mati. Bagaimana caranya? Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share. Juga jangan di skip. Kenapa? Karena di sini saya akan menyajikan informasi secara detail sebagai salah satu alternatif untuk penyelamatan ikan yang kita sayangi agar tidak mati. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam topiknya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam eksperimennya, saya coba untuk ngebahas dulu nih apa yang disebut dengan air heksagonal menurut teori Dr. Korotkov. Dr. Korotkov menyebutkan air heksagonal itu adalah air dari pegunungan yang dimana mengandung 14 mineral murni pure keluar dari mata air langsung. Salah satunya ada kandungan mineral dari batu germanium, dan disitu yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan oksigen jauh lebih banyak. Yang teori kedua menurut Dr. Korotkov, air heksagonal itu bisa menekan dan menjadi suatu antioksidan bagi tubuh kita yang mungkin terserang penyakit atau virus, dan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu menurut teori Dr. Korotkov. Di sini kita akan ngebahas dan kita akan bereksperimen tentang pemeliharaan ikan dengan menggunakan air heksagonal. Jadi, apakah air heksagonal itu bisa berpengaruh baik ketika ikan kita dalam kondisi sakit, dan yang kedua ketika ikan kita dalam kondisi sekarat. Dalam kasus ini, dua kasus yang menurut saya sangat-sangat mengkhawatirkan bagi kita sebagai pemelihara atau penghobi. Jadi kita perlu juga merawat air kita, karena kita memelihara ikan sebenarnya tujuannya kita merawat airnya. Nah, dalam praktek ini saya coba untuk memberikan salah satu alternatif pilihan kepada teman-teman yang dimana coba untuk memelihara dan merawatnya dengan baik air-air yang ada di dalam akuarium kita dengan menggunakan media bioglas, dan itu sudah mengandung 14 mineral murni yang menjadi bagian satu media. Nah, ini yang sudah saya pakai, dimana media tersebut saya letakkan di dalam filter chamber terakhir, dan di situ dia berfungsi untuk mengubah air biasa yang kita pakai. Mungkin kita pakai air pump atau kita pakai air sumur bor, sama saja. Dan fungsinya dengan bioglas ini, dia mengubah bentuk air biasa menjadi air heksagonal. Yang terkandung di dalam bioglas ini adalah 14 mineral murni. Nah, itulah kenapa saya coba untuk merekomendasikan salah satu alternatif bagi kita semua sebagai penghobi untuk menjaga atau merawat air kita. Dan nanti teman-teman akan saksikan eksperimen yang saya lakukan terhadap 3 perlakuan ikan yang berbeda. Yang pertama ikan kecil, ikan mas. Yang kedua ikan predator jenis es dolar dan acer. Yang ketiga saya pakai ikan besar jenisnya peacock bass mono. Nah, ketiga perlakuan tersebut juga saya menggunakan media air yang berbeda-beda. Jadi air yang saya pakai dengan ikan yang akan saya gunakan itu tidak sama. Dan di situ saya akan coba membuktikan apakah air heksagonal yang terkandung di dalam bioglas ini bisa bekerja secara efektif atau tidak. Makanya nanti teman-teman jangan skip ya pada saat saya coba untuk bereksperimen. Karena apa? Nanti teman-teman akan melihat fungsi kerja atau perubahan secara efektifkah tidak. Ya, nanti kita buktikan sendiri. Makanya dari itu menurut saya, sekali lagi ya, kita tetap harus bijak sebagai penghobi. Kita memelihara ikan berarti kita harus merawat airnya. Nah, saya juga tidak merekomendasi terus harus kita menggunakan air isi ulang atau air kemasan yang lainnya, karena itu pasti akan membuat kita sebagai penghobi juga terlalu berat ya kalau untuk menampung di dalam suatu
akuarium atau tank yang kita miliki. Karena di sini saya coba untuk memberikan suatu masukan juga yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa terhibur dan juga bisa bermanfaat, menjadi salah satu alternatif, karena saya juga sebagai penghobi juga sudah membuktikan itu sendiri. Udah nggak usah lama lagi, kita lanjut aja langsung ke dalam eksperimen yang satu ini. Gini, sahabat hobi, saya coba untuk mau mereview nih fungsi kegunaan dari mini single tree bioglass mini yang katanya sih bisa berfungsi untuk menyelamatkan ikan kita dalam kondisi kritis dan hampir mati. Apakah benar? Nah, untuk produknya sendiri ini buatan dari PT MGI ya. Jadi coba untuk kita review aja kepada ikan-ikan kesayangan kita yang memang fungsinya sih saya juga belum begitu percaya, makanya itu saya di sini coba untuk membuat konten dan mempraktekkan langsung. Ini pure, tidak ada yang namanya settingan. Ada kondisi wadah yang saya pakai ini adalah 2 dan ini masih sama-sama kosong. Nah, di sini nanti kita akan shoot semuanya, jadi nanti teman-teman juga bisa memperhatikan apakah benar. Nah, untuk ikan yang saya pakai pertama adalah ikan mas ini pakan, dan ini adalah bakarantina yang saya gunakan nanti untuk pertama ikan mas. Nanti mungkin yang kedua saya akan coba untuk pakai ikan yang lebih kuat lagi dengan ikan mungkin kaviat atau tibas. Jadi di sini coba untuk kita praktekin langsung ya. Oke. Untuk yang pertama kita coba untuk langsung dulu ambil air ikannya. Oh ya, saya juga belum kasih lihat ya. Ini barangnya. Dan ini isi dari kemasannya, dia seperti piring kaca seperti ini. Oke, sementara kita taruh dulu, kita siapkan dulu airnya. Kita ambil air dari akuarium ya, biar tujuannya tidak ada perubahan. Oke, cukup. Ini satu lagi. Oke, di sini kan ada 2 wadah nih. Nah, ada 2 wadah. Nah, nanti yang satu saya berikan bioglass, yang satu tidak. Dengan eksperimen 2 ikan yang sama, jenis yang sama, size yang sama. Nah, kita lihat ya. Untuk ikannya kita coba udah tadi siapkan sih. Jadi kita bikin sedikit kondisi ikannya ini dengan kondisi tidak sadar ya, dan mulai coba untuk kita ambil dulu. Nah, ini yang oleng, lihat ya, ini yang putih ini, dia benangnya udah nggak stabil. Nah, itu dia udah oleng. Yang satunya lagi. Oke. Ya, sahabat hobis, di sini kita udah siapin ya 2 ekor ikan sebagai parameter dengan ukuran yang sama. Kita akan coba untuk masukkan di satu tempat dan satu lagi di tempat yang lain. Kondisinya ikan ini terlihat sudah cukup payah. Oke. Nah, di sini kita coba untuk shoot, masukkan media bioglass
ikan sudah mulai terbaring ya. Nih produknya, kita coba letakkan. Nah, kita lihat pergerakan ikan sudah jauh lebih baik. Nah, dibandingkan ikan yang satunya lagi masih belum mau gerak sama sekali. Nah, kita coba untuk media ini kita pindahkan ke wadah yang satunya. Kita tunggu sampai dia benar-benar. Untuk kita sama-sama tahu juga ya, kenapa saya pakai media ikan mas, karena menurut saya ikan ini yang paling rentan dalam kondisi kekuatan tubuh. Untuk oksigen dia memang sangat rentan mati. Maka dari itu saya coba untuk menggunakan media yang paling menurut saya sih cocok ya kalau untuk uji coba. Ntar yang kedua kita akan menggunakan media ikan predator yang size-nya udah lebih besar dari ini. Apakah akan sama? Ya kita lihat dulu. Coba kita pegang. Ya, ikan sudah lebih aktif. Nah, coba kita shoot di yang sebelah sini. Ikan yang ini yang awalnya terkujur sekarang sudah normal, pergerakan badannya, gaya renangnya juga sudah mulai normal. Oke. Nah, coba yang di sini, nah, dia juga sudah mulai melakukan pergerakan. Jadi bioglas ini tuh dia mengikat oksigen 7 kali lebih besar dari kandungan oksigen yang ada, karena wadah ini pun terbatas ya, tidak ada aerator juga, dan fungsi bioglas inilah yang bisa sih menurut saya coba untuk menyelamatkan ikan kesayangan kita bila memang kondisinya sudah parah. Nah, untuk lebih tepatnya nanti kita coba tes di ikan predator yang kategorinya kekuatannya lebih kuat dibanding ikan mas. Apakah akan berfungsi dengan baik media ini atau tidak? Nanti kita saksikan sama-sama. Coba kita sentuh lagi ya. Sudah lebih baik. Jadi kesimpulannya ini tahapan uji coba pertama kita akhiri dulu dan kita lanjut ikan predator ya. Ini kita angkat dulu. Kita letakkan lagi ke rumahnya. Dan yang satu kita ambil. Nah, dia udah mulai, ini udah gesit sekali yang satu malah. Oke. Kita letakkan ya. Nah. Nah, ini untuk airnya kita buang. Taruh di sini. Tadi saya melakukan uji coba dengan perbedaan dua sumber air ya. Kan kalau di sini ini super red, ada pibas sama caviat untuk tank yang di atas, dan untuk tank yang di bawah ini untuk khusus karantina ikan mas.
Jadi saya coba untuk membedakan dua media air yang berbeda. Nah, yang kita pakai ikan aser dan ikan es dolar ya. Nah, ini coba kita ambil di sini dulu airnya. Kita ambil langsung dari air keran. Yang kita mau lihat ini perbedaan jenis air, apakah dia berfungsi. Ini air keran, air PDAM langsung. Nah, ini kita coba letakkan ikannya. Ya, teler ya. Nah, ini kita coba untuk letakkan medianya. Jadi ini kita taruh secara bersamaan berbanding dengan yang tadi. Terlihat sekali ikan aser jauh lebih parah kondisinya ya, menurut saya, karena sudah saya angkat terlebih dahulu untuk meyakinkan pada teman-teman ya bahwa ini kondisi ikan yang memang kategorinya sekarat. Nanti untuk percobaan berikutnya saya coba untuk dengan ikan pibas yang tadi saya janjikan, pibas mono. Mudah-mudahan ini berhasil, karena uji coba pertama dengan menggunakan ikan yang menurut saya ikan mas kecil, dia punya ketahanan tubuh ini jauh lebih rentan dibanding dua jenis yang sekarang kita lagi praktek. Ikan asernya yang tadinya terbalik sudah mulai langsung bergerak ya. Nah, perlu ketahui ini untuk jenis airnya tadi teman-teman udah lihat sendiri ya, pakai air pump langsung, air pump tembak langsung, yang kadar pH-nya dan terdapat juga kandungan zat kaporit, klorinnya juga masih cukup tinggi. Dan lihat aksinya daripada ikan aser tersebut langsung bergerak. Produk ini sangat ajib. Oke ya, kondisikan langsung normal. Langsung gesit. Dan benar, ini bioglas ini mengandung eksogen yang dimana bersifat untuk meningkatkan sifat oksigen yang jauh lebih tinggi dan bisa menetralkan kondisi pH dalam bentuk apapun. Jadi tadi percobaan pertama saya menggunakan ikan mas dengan kondisi air yang berbeda, akuarium. Percobaan kedua yang saat ini yang lagi saya lakukan dengan ikan aser dan es dolar dengan size yang lebih besar, dengan percobaan air PDAM langsung, tidak ada pengendapan terlebih dahulu. Dan ini hasilnya. Dan untuk percobaan berikutnya saya akan mencoba pakai ikan ini, pibas mono dengan size 20 cm up. Kita akan coba tangkap
dan nanti kita akan tes. Oke, kita kembali ke wadah. Di sini sudah jelas ya, ikan sudah normal berenangnya. Sudah oke, kita bisa masukkan lagi ke tempatnya. Normal ya. Oke, eksperimen berikutnya kita ambil ya air dari akuarium ini untuk kita tes pada ikan pibas. Tujuannya yang terakhir ini kita ingin tahu kondisi air yang sama dan ukuran ikan yang berbeda dan jenis yang berbeda. Oke. Untuk ikannya sudah saya siapkan pibas dan kita coba taruh dulu. Ya. Untuk ininya media gelasnya, biogelasnya kita coba masukkan ya. Nah, kondisi ikan bisa teman-teman lihat. Posisi ikan terbalik. Ya, kita tunggu. Mudah-mudahan ikan ini akan cepat kembali normal. Ikan kalau sudah posisi terbalik begini, pastinya kita semua akan khawatir. Karena yang dibutuhkan sebenarnya sama dia adalah kandungan oksigen yang cukup besar di dalam air supaya dia bisa kembali lagi hidup secara normal. Dan maaf kepada teman-teman sekalian, saya coba untuk menggunakan eksperimen ini bukan untuk menyiksa. Pada dasarnya kondisi ikan yang sebenarnya akan mau mati itu adalah kekurangan oksigen di dalam air. Jadi saya tidak melakukan bius, karena bius berbeda dengan kondisi ikan yang sudah kekurangan oksigen, dan ini pure saya lakukan dengan 3 kali percobaan dengan jenis juga yang ikan berbeda dan air yang berbeda, sumber air yang berbeda. Nah, ini percobaan terakhir yang menurut saya ikan pibas yang sudah saya rawat dari kecil sampai dengan sebesar ini, dan itu menurut saya ikan yang cukup kuat sih kalau pibas dalam kondisi apapun. Nah, di sini dia sudah terlihat sangat lemah karena tadi sudah saya angkat terlebih dahulu, sudah saya biarkan tanpa oksigen. Dan tujuannya dengan biogelas ini, apakah kandungan oksigen yang dibutuhkan oleh si ikan ini bisa terpenuhi atau tidak. Nah, untuk teman-teman sekalian, jangan pernah meniru apa yang udah saya lakukan ini kalau tidak ada media biogelas, karena ini sangat membahayakan posisi ikan pastinya. Nah, di sini ikan kalau sudah terbalik, kemungkinan besar 90% ikan jenis apapun akan melakukan
hal yang sama, pasti cenderung akan mati karena dia kekurangan oksigen. Tetapi, nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri, nah, ikan pibas sudah melakukan perubahan yang menurut saya cukup signifikan ya. Dia sudah mulai bergerak-gerak dan sudah mendapatkan kandungan oksigen yang cukup besar. Ya, pergerakannya sudah lebih hebat dari sebelumnya. Saya pakai bioglas ini sudah lebih dari 1 tahun, dan untuk semua jenis ikan, khususnya super red kesayangan saya, itu semuanya saya berikan bioglas di akuarium satu persatu. Makanya di sini saya menjawab dengan eksperimen yang ketiga kali ini adalah penggunaan ikan yang kategorinya cukup besar dan kondisinya sudah sangat kritis, karena dia awalnya saya biarkan di wadah yang memang tidak ada air. Itu tujuannya untuk kita sama-sama membuktikan apakah bioglas ini berfungsi atau tidak, untuk meningkatkan sifat oksigen di dalam air ini cukup besar atau tidak. Dan inilah hasilnya. Jadi kalau mungkin kita belajar juga dengan kondisi ikan arwana yang mungkin beredaran di online, itu banyak terjadi kasus-kasus yang kategorinya penyakit diakibatkan awalnya mulai dari jamur yang menempel di badan arwana, dan itu mengakibatkan kembang sisik. Dan juga kasus ini saya ambil yang paling mudah ya dan paling banyak, dan juga bisa mengakibatkan ikan juga kondisinya menurun secara total, apalagi kalau sudah memerah di badannya itu akan jauh lebih cepat, memungkinkan ikan lebih mati. Juga untuk kasus lain mungkin yang saya pernah coba untuk amati itu terjadi pada penyakit kembung. Jadi kalau ada ikan kembung, berenangnya pun nungging, dan itu tidak lama lagi pasti akan terbalik kalau kondisi ikan sudah banyak udara di dalam perutnya. Nah, itu untuk kasus-kasus ikan arwana. Nah, teman-teman bisa perhatikan, dia sudah mulai menyesuaikan gaya renangnya untuk membalikan tubuhnya kembali. Ini tidak saya edit ya, tidak saya cut videonya, pure apa adanya, biar kita juga bisa yakin dengan bioglas ini patut nggak sih kita memilikinya, kan seperti itu. Karena selama ini saya tidak pernah ya mengalami masalah sampai ikan itu kembung, apalagi kembang sisik, dan terus bergejolak sampai ikan benar-benar drop. Karena saya selalu menaruh di akuarium saya bioglas di media filter. Nah, teman-teman perhatikan dengan seksama ikan pibas ini berusaha untuk terus bangkit dan terus normal. Karena yang dibutuhkan sama ikan ini sebenarnya kalau dia sudah dengan posisi seperti ini adalah oksigen. Kata kuncinya udah oksigen. Nah, itu untuk dia kuat hidup. Nah, kalau ikan kasus di akuarium, oksigen memang terbilang sudah ada. Kita menggunakan aerator sudah ada. Kita menggunakan gelembung atau kucuran air dari top filter memang sudah ada. Tetapi kandungannya itu tidak sebesar bila mana kita memberikan media bioglas ini seperti ini. Karena dia mengandung heksogen
dan itu meningkatkan kualitas oksigen jauh lebih besar, dan fungsinya pada ikan itu memang cukup baik, dan menurut saya sangat baik sih. Ya, ikan pibas mulai melakukan pergerakan yang jauh lebih baik. Kita saksikan sama-sama. Dalam bentuk seperti ini yang dibutuhkan adalah oksigen, karena ikan kita sebenarnya sakit kalau misalnya tidak ada oksigen. Dia akan jauh lebih parah atau kondisinya jauh lebih menurun. Samalah dengan kita, bila kita lagi sakit dibawa ke rumah sakit, yang nyatanya kita juga masih bisa bernafas, tapi tetap aja dilakukan infus, dilakukan pemberian oksigen. Dan itu adalah dasar kenapa saya coba untuk mempraktekkan ini. Ketika ikan lagi sekarat, ikan lagi sakit, apa yang dibutuhkan sih? Ya oksigen. Dan dengan bioglas ini menurut saya efektif ya bekerja dia ya. Saya tidak menggunakan media-media lain. Nah, lihat, pibas berusaha untuk membalikan badannya secara normal. Pergerakan pibas juga sudah jauh lebih hebat, sudah lebih baik. Kalau menurut deskripsi daripada alat ini atau media ini yang saya pelajari, itu untuk eksperimen-eksperimen yang sebelumnya itu memakan waktu sampai dengan 30 menit paling lama, dengan kondisi ikan yang memang sudah terbilang parah. Dan ini menurut saya untuk pibas mono yang saya gunakan memang sudah parah ya. Menurut saya malah sangat parah sih, karena dia berenangnya sudah terbalik. Dan coba kita bantu untuk mempercepat durasi ini, kita bantu untuk membalikannya dengan tangan kita. Coba untuk kita balikan kembali, apakah dia bisa memposisikan tubuhnya secara normal kembali atau tidak. Kita coba balikan dulu. Ya, lihat. Nah, pibas berhasil membalikan badan dari posisi terbalik, sekarang sudah mulai miring. Itu tandanya kekuatan atau oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh ikan ini sudah kuat dan sudah stabil, makanya dia mampu untuk membalikan badan kembali. Nah, kalau kasus yang beredar, kalau ikan sudah kebalik, udah dengan akalin kita taruh pakai itu botol air, terus kita setting air dengan kondisi yang sesuai dengan tinggi badan, menurut saya itu kurang ya. Maksudnya menambah pekerjaan yang tidak efisien bagi saya seorang karyawan juga. Makanya itu saya menyediakan bioglas ini tujuannya untuk supaya saya juga tidak harus yang namanya kewalahan ya, menghadapi kondisi ikan yang kita tidak pernah tahu kapan dia sakit dan kapan dia ada masalah. Nah, lihat,
Perubahan yang terjadi dari terbalik, dia sudah bisa melakukan perubahan bentuk dengan kondisi miring ini saja sudah sangat bagus. Itu tandanya kondisi ikan sudah jauh lebih baik. Ya, untuk membantunya kembali kita posisikan ikan dengan kondisi normal ya, berenang gaya normal ya. Kita bantu aja, kasihan. Nah, kita coba pindahkan ke akuarium ya. Dan untuk medianya ini saya akan bioglasnya saya akan taruh di akuarium sini. Oke. Jadi kesimpulannya dari eksperimen kita hari ini, untuk ketiga perlakuan yang berbeda. Yang pertama ikan mas, yang kedua ikan es dolar dan acer, dan yang ketiga ikan bibas dengan media air yang juga berbeda-beda. Nah, disitulah kita bisa mengetahui bahwa fungsi daripada bioglas tersebut bisa sangat efektif ya menurut saya. Nah, di sini saya sarankan sih juga pada teman-teman untuk menjaga ikan kita ya dengan kondisi apapun ya, kita sih perlunya juga melengkapi ya apa yang menjadi kebutuhan ikan. Dan kebetulan di sini saya untuk semua akuarium saya pribadi saya gunakan media bioglas. Dan untuk pemesanannya sendiri bisa melalui saya, karena saya juga salah satu agen yang resmi. Dan kalau untuk kemasannya seperti ini, banyak produk di luar yang kategorinya palsu ya, jadi hati-hati. Kalau saya di sini sudah mempraktekannya sendiri dan sudah melihat fungsinya semua bekerja secara normal. Kita akan ketemu lagi di konten saya berikutnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin suka dengan video saya dan konten saya minta tolong untuk dibantu untuk selalu di subscribe, like, komen, dan share pada teman-teman sekalian supaya bisa menjadi pengalaman juga tersendiri buat teman-teman yang lain. Oke, sampai di situ. Nanti kita ketemu lagi di channel saya yang lain. Salam satu hobi dari Basret.